Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ini kita belajar tentang ulumul Quran. Kita sengaja belajar bahasa Indonesia ini dulu agar nanti kita bisa dapat ilmunya dan langsung masuk ke bahasa Arabnya. Yang penting ilmunya dulu ya. Sekarang pada pertemuan kali ini kita sebenarnya sudah sampai ke halaman 160 ya. Bukunya Manna Al-Qattan ini yang ditulis oleh Manna Al-Qattan ini, Syekh Manna Al-Qattan ini, jumlah bukunya setelah diterjemahkan kan 577. Berarti ini sudah hampir seperempatnya kita belajar. Jadi kalau seandainya kita sudah selesai dapat ilmunya dalam bahasa Indonesia ini, nanti kita beralih ke bahasa Arab untuk mengambil bahasa Arabnya. Dah, sekarang kita sudah masuk tema tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Tapi Al-Quran itu dia ada turun sekaligus. Jadi bukan beransur-ansur kepada Nabi Muhammad iya, tapi sekaligus juga iya. Sekaligus dari Allah ke Baitul Izzah. Ini ayatnya mengatakan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus. Syahrul Ramadan al-a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan kami telah menurunkan Al-Qur'an, ya, telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi kalimat kalimat unzila atau anzalna, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu menandakan menurut ulama itu adalah Al-Quran turun sekaligus dari Allah ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu turunnya bertahap dari Allah ke langit dunia. Langit dunia lah yang menyimpan Al-Quran tersebut, dan langit dunia nanti yang mengajarkan kepada Jibril alaihi salam. Kenapa tidak kepada Allah Jibril itu meminta? Kan kita tahu ya, hadis Nabi terkait tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi naik ke atas langit menemui ke arsy Allah Subhanahu wa taala, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, saya hanya bisa sampai di sini saja. Tak bisa langsung naik ke atas. Kalau saya naik ke atas nanti saya binasa karena tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala." Itu menandakan bahwa Jibril itu tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah letakkan Al-Quran di langit dunia. Jadi langit dunialah yang menyimpan Al-Quran, kemudian langit dunia yang mengajarkan kepada Jibril. Timbul pertanyaan nanti, gimana ya langit ngajarin kepada Jibril? Kok bisa paham ya gitu? Begitulah Allah Subhanahu wa taala, mudahkan bagi Allah untuk memahamkan. Jangankan makhluk yang besar seperti langit, kita makhluk yang kecil ini bisa dipahamkan Allah. Ya kan? Ilmu ini kan semuanya dari Allah, walaupun kita yang mengajarinya. Tapi kalau ada juga orang yang belajar sedikit tapi hikmahnya banyak gitu. Tahu dia banyak-banyak masalah. Siapa yang mengajarkan? Allah. Dalam Al-Quran kan ada juga Allah mengatakan gini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan engkau. Jadi kita takut kepada Allah, nanti ada ilmu-ilmu hikmah yang Allah ajarkan ke kita. Mengerti kita mengambil keputusan A atau keputusan B. Menurut ilmiahnya ternyata pas juga, walaupun sebenarnya kita tidak belajar ilmiahnya, pertimbangan ilmiahnya ini itu kita nggak belajar, tapi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudah untuk memberikan tahu. Allah yang Maha tahu, Allahu alimun khabir. Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha memberitakan. Gampang bagi Allah itu. Jadi memberitahukan kepada langit, nih ayat-ayatku nanti kau serahkan kepada Jibril. Pertanyaan berikutnya, bagaimana langit bisa mengajarkan kepada Jibril? Itu atas keinginan Allah mengajarkan kepada Jibril. Langit
paham, kemudian langit mengajarkan kepada Jibril pemahamannya sesuai dengan lafaz dan maknanya. Itu terserah Allah bagaimana bentuknya. Nanti saya tidak bisa menjelaskan karena tidak ada dalil yang jelas untuk itu. Tapi yang jelas Allah itu maha berkuasa untuk menjelaskan kepada langit, langit paham. Dan langit menjelaskan kepada Jibril, Jibril pun paham. Dan Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad pun paham. Buktinya adalah Al-Quran tidak ada yang salah. Kalau berani, coba cari kesalahan Al-Quran. Ya kalau bisa cari kesalahan. Tapi apalah kita ini ilmu gak terlalu banyak. Orang-orang dulu ilmunya banyak. Orang-orang Arab dulu bahasa dia sekaligus Al-Quran itu turun. Nah ada yang berani satupun membantah Al-Quran. Itu menandakan bahwa langit paham betul dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya. Jibril paham betul dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya. Nabi Muhammad pun paham betul terhadap Al-Quran, lafaz dan maknanya. Begitulah sampai kepada kita Al-Quran itu. Sebagian di antara kita ada yang paham betul Al-Quran dan para sahabat paham betul tentang Al-Quran dan maknanya. Nah, jadi yang pertama pendapat ini yang terkuat ya. Walaupun ada yang mengatakan dia berturun beransur-ansur 23 tahun kepada Nabi Muhammad, betul itu. Tapi itu tahap kedua. Tahap pertama yang jumhur ulama mengatakan turun sekaligus dari Allah ke langit dunia. Langit dunia yang menyimpan lafaz dan maknanya. Langit dunia nanti akan menjelaskan kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu juga ayat selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kan berarti malam ganjil kan? Malam yang ke-21, 23, 24, 25, 25, 27, 30, 27, 29 kan ganjil. Sementara nuzul Quran yang kita peringati itu kan tanggal 17 Ramadan dan itu bukan malam qadar. Jadi untuk menjembatani dua pendapat ini dijelaskan begini. Al-Quran itu turun sekaligus kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu turun dari Allah ke langit dunia di malam qadar. Malam qadar berarti malam ganjil di malam terakhir Ramadan. Sementara turun kepada Nabi Muhammad adalah awal pertamanya adalah di tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Itu turun pertama kepada Nabi Muhammad. Turun pertamanya ya di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Jibril ke Nabi Muhammad. Tapi dari Allah ke langit dunia itu malam qadar. Itu kan dapat penjembatannya yang enggak dapat benang merahnya. Pendapat jumhurnya begitu. Menakutkan menguatkan pendapat itu. Lanjut surahnya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah Ad-Dukhan ya. Surah Qadar juga apa kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ini surah Ad-Dukhan ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Kalau Al-Qadar itu di sini nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada juga ayatnya. Berarti 3 ayat ya. Surah Al-Baqarah 185, surah Al-Qadar ayat surah Ad-Dukhan ayat 3, kemudian surah Al-Qadar ayat 1. Lanjut. Turun Al-Quran sekaligus ada 3 pendapat tentang ayat yang di atas. Jadi 3 pendapat. Tentang ayat yang 3 tadi itu ada 3 pendapat. Pertama, Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dari langit paling bawah. Ya, itu pendapat pertama, itu pendapat yang takut. Kedua adalah pendapat awal mula Quran turun kepada Rasulullah pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inilah malam yang diberkahi. Padahal kan kita memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ini pendapat juga dari ayat itu, tapi ya kurang kuat dari pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, Allah menurunkan Al-Quran setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar. Ini hanya pendapat ulama. Jadi setiap tahun Lailatul Qadar sedikit bagi-bagi sama 2-3 tahun kayak gitu kan. Ini pendapat lemah. Ini hanya pendapat-pendapat saja. Jadi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama, Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dari langit paling bawah.
Lanjut. Hikmah diturunkan Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah atau langit dunia. Untuk apa diturunkan sekaligus? Pertama adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya, bahwa pedoman hidup mereka sudah disiapkan. Jadi tenang saja Muhammad, pedoman hidupmu sudah siap. Artinya apa? Ya sebenarnya Nabi Muhammad tidak akan meninggal dunia sebelum Al-Quran itu sempurna untuk diturunkan. Jadi kan untuk untuk memuliakan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, pedomannya sudah ada, gitu kan. Hikmah turunnya beransur-ansur untuk membedakan dengan kitab sebelumnya. Jadi Quran itu setelah turun ke Baitul Izzah, habis itu berturun sedikit-sedikit selama 23 tahun turunnya kepada Nabi Muhammad. Hikmahnya banyak nanti itu. Hikmahnya kenapa Quran beransur-ansur. Nanti kita akan pelajari hikmah beransur-ansur. Jadi setelah sekaligus ada beransur-ansur, sekaligus ada beransur-ansur. Untuk membedakan kitab sebelumnya itu turunnya sekaligus saja dari Allah ke bait langit dunia, kemudian langsung diambil dari Jibril dan diserahkan kepada Nabi itu sekaligus. Masalahnya adalah kalau sekaligus gitu gampang orang-orang itu untuk merubah. Sudah sekaligus perubahan dari mereka. Tapi kalau seandainya beransur-ansur, hebatnya itu adalah ketika diberikan kepada Nabi Muhammad beransur-ansur, itu kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada yang bertanya jawab dan biasanya itu lebih melekat daripada sekaligus. Sekaligus nggak melekat, tapi kalau sedikit tuh melekat ya. Hikmahnya juga mudah untuk menghafal kan. Sedikit itu mudah untuk menghafal. Kemudian yang kedua, mudah untuk mengamalkan. Karena sedikit-sedikit, kalau langsung banyak berat. Tapi kalau sedikit-sedikit diamalkan mudah, rasa mudah untuk diamalkan. Kemudian dia menjawab, kalau ada orang yang menentang dijawab. Jadi orang dulu tuh pada masa jahiliyah nggak berani untuk melawan kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka melawan kepada Nabi Muhammad, turun Al-Quran. Seperti Abu Lahab kan disiksanya Nabi Muhammad, dilemparnya pakai batu, turun ayat mengenai dia. Ya kan? Abu Jahal juga begitu. Sisa Nabi Muhammad turun ayat mengenai dia. Terutama surah Al-Alaq yang ayat ke-6 sampai 15 itu kan tentang terkait tentang Abu Jahal. Itulah kira-kira. Jadi nggak berani mereka melawan. Apa sebab? Karena sebagai mukjizat Nabi Muhammad melawan cerita apa yang nah itu hikmahnya nanti betul. Jadi kitab dahulu itu diturunkan secara sekaligus, sementara kitab Nabi Muhammad Al-Quran ini diturunkan beransur-ansur. Kalau sekaligus kekurangannya itu bisa mereka langsung membantah Nabi Muhammad SAW. Turun Al-Quran secara beransur-ansur. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 95. Nah sungguh benar-benar turunkan oleh Rabb seluruh alam, dibuat turun oleh Ruhul Amin. Ini kan beransur nih. Ke dalam hatimu Muhammad, dan agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ini kan oleh Jibril itu kepada Nabi Muhammad kan beransur-ansur turunnya. Beransur-ansur turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kan nggak sekaligus Jibril membawa itu. Ayatnya mana ini? Nih, wa innahu latanzilum min rabbil alamin. Jadi kata inzal sama tanzil nanti ada beda. Inzal itu artinya turun sekaligus. Kalau tanzil itu beransur-ansur. Innahu latanzilum min rabbil alamin. Semuanya turunkan dari Tuhan pencipta sekalian alam. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan dari ruhul amin, membawa ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, turun kepada hatimu supaya kamu dapat peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang nyata yang jelas. Jadi gitu Al-Quran itu turunkan secara beransur-ansur. Lewat Jibril alaihi salam kepada hati Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu turunnya bukan bisa dilihat oleh mata. Karena sahabat yang berdekatan dengan Nabi ketika Al-Quran itu turun, dilihatnya ada lembaran. Atau tak bisa didengar oleh telinga. Sahabat nggak mendengar. Jibril datang itu nggak tahu sahabat. Tidak ada sahabat yang bisa melihat Jibril. Tidak bisa juga dirasa oleh pengecap atau angin. Tidak bisa.
Ya wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad khusus ke hati Nabi. Ke hati Nabi Quran itu turun. Masuk ilham kepada Nabi Muhammad. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu turunnya. Jadi bukan melalui pandangan mata, bukan lewat telinga, bukan lewat pengecap atau segala macam, tapi lewat hati masuknya. Makanya ilmu Quran itu harusnya masuk ke hati, bukan hanya di mulut. Karena orang ucap mulut pendengaran mati. Enggak. Quran itu bukan hanya sekedar di mulut, tapi masukkan ke hati sesuai dengan Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad ke hati. Diamalkan langsung. Kalau sudah hati yang masuk, teramalkan langsung Quran. Jadi kalau ke mulut aja, di mulut dia bicara agama, di tangan, di kakinya dia melakukan perbuatan dosa. Itu berarti hatinya tak bagus. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudghah idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam tubuhmu ada satu gumpal daging, darah. Kalau baik semuanya, kalau buruk semuanya, itu adalah hati. Maka sebenarnya inti dari ilmu agama ini ke hati maksudnya, bukan ke kepala. Bukan ke otak, bukan ke telinga, bukan ke mata. Memang lewat kepala, otak, telinga, mata itu, tapi harus masuk ke hati. Dah, lanjut. Jadi Quran turun itu secara beransur-ansur ke hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata tanzil menunjukkan bahwa yang dimaksud turun adalah turun secara bertahap dan beransur-ansur. Kata tanzil tuh, kalau kata inzal sekaligus ya. Inzal itu bermakna turun secara umum, turun sekaligus. Benar ya, Quran itu kalau kata inzal inna anzalna itu kan fi'il latika itu sekaligus. Kalau tanzil la tanzilum min rabbil alamin, itu turun beransur, wa innahu latanzilum min tanzilur rabbil alamin. Itu pendapatnya. Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Pertama, untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Jadi kuat hati Rasulullah, setiap ada masalah ada jawaban itu. Jadi merasa bahwa Nabi Muhammad itu diperhatikan kan, kuat. Sebagai jawaban tantangan dan mukjizat. Jadi kalau ada orang menantang, Muhammad, tolong begini, gimana hebatnya kamu tuh, ngerti nggak kamu tentang roh? Ada jawaban. Ngerti nggak kamu tentang ashabul kahfi? Ada jawaban. Ngerti nggak kamu tentang cerita Maryam? Ada jawaban. Itu kan mereka nggak bisa ngejawab lagi, mukjizat Nabi. Kalau langsung itu kan sudah ada. Tapi kalau ada jawaban, takut mereka langsung. Dah, memudahkan dalam menghafal, gampang menghafal jadinya karena sedikit kan. Sejalan dengan peristiwa yang terjadi dan perlahan dalam memperlakukan syariat. Jadi nggak memberatkan orang dalam syariat, sedikit puasa dulu, sholat dulu, baru puasa, baru zakat, baru haji, sedikit-sedikit. Bukti tak terbantahkan bahwa Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti. Jadi bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau bikinan Nabi Muhammad kan gampang aja. Ya contohnya itu, ketika orang bertanya tentang masalah roh, apa jawaban Nabi Muhammad? Ya besok datang, insyaallah ada. Sampai 40 hari nggak datang jawaban dari Allah. Ini menunjukkan bahwa jawaban itu bukan dari Nabi Muhammad. Jawaban itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Nabi Muhammad harus nunggu. Makanya Allah turunkan Al-Quran saja. Muhammad, jangan kamu katakan ini fa'idun dzalika qada. Besok aku akan jawab. Jangan bilang begitu. Kata ini aku yang punya hak prerogatif, kata Allah. Kalau aku perintahkan Jibril untuk menyampaikan kepadamu, ya bisa. Tapi kalau enggak, ya enggak dapat kamu. Kata Allah Subhanahu Ta'ala. Tahu kamu nggak bisa, kata Allah. Akhirnya Nabi Muhammad baru jawablah kalau ada masalah. Insya Allah. Jawab apa? Insya Allah. Itu dalam surah Maryam kalau nggak salah ya. Surah jawaban insya Allah. Jangan jawab ya. Berarti Quran itu memang dari Allah. Ada beberapa jawaban memang diturunkan oleh Allah, sengaja dilamakan Allah. Biar orang-orang itu tahu bahwa Al-Quran itu dari Nabi Muhammad, dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut, pengumpulan dan penataan susunan Al-Quran. Kita belajar pengumpulan. Makna pertama mengumpulkan dan arti menghafal. Jadi Al-Quran itu artinya dikumpulkan, maknanya artinya dihafal Al-Quran itu.
di hati manusia. Makna kedua, menulis secara keseluruhan dengan memisahkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Itu makna kedua. Kedua-duanya ini bisa dihafal dengan hati, ditulis dengan tulisan juga bisa. Itu namanya mengumpulkan Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Jadi kalau pada masa Nabi ada kedua-duanya. Dimasukkan dalam hati dengan cara menghafal, ditulis juga ada. Mengumpulkan Al-Quran yang berarti menghafalnya pada masa Nabi. Jadi lebih banyak menghafal orang pada masa Nabi daripada menulis. Ya. 7 hafiz pada masa Nabi yang hafal nih. Siapa orang yang hafal? Yang terkenalnya nih. Sementara semua sahabat itu hafal Quran. Walaupun semuanya tidak semua 30 juz. Tapi rata-rata hafal mereka. Hampir 30 juz gitu. Tapi yang betul-betul nih membacakan hafalannya di hadapan Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini membacakan hafalannya. Setelah Nabi mendengar Al-Quran, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan bacakan kembali. Betul tidak hafalanku?" Pernah dulu turun surah Al-An'am, 1 juz. Sekaligus surah Al-An'am itu turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung menghafalnya dari Jibril dan hafal sekali baca. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, coba dengarkan bacaanku," karena Nabi Muhammad sudah membacakan ini turun Al-Quran surah Al-An'am 1 juz, langsung coba kalian dengar. Didengar oleh sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, "Aku termasuk orang yang mendengar dan aku lihat seluruh sahabat itu seperti patung mendengar Al-Quran itu. Hingga burung bisa bertelur di atas kepala mereka." Artinya aman burung itu tinggal di kepalanya. Saking khusyuknya mendengar Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad. Setelah selesai Nabi Muhammad menyampaikan 1 juz, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin coba mengulangi apa yang telah kau bacakan kepada kami." Akhirnya Ibnu Mas'ud mengulangkan bacaannya kepada Nabi. 1 juz langsung, 1 kali dengar 1 juz langsung hafal, diperdengarkan lagi. Alhamdulillah tidak satu pun yang salah. Berarti sahabat itu hebat juga ya. 1 juz langsung hafal oleh Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah. Itu. Jadi kemudian siapa? Salim bin Ma'aqil Maula Abu Hudzaifah. Ini penghafal. Mu'ad bin Jabal. Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit. Ini Zaid bin Sabit ini adalah, maka dia nanti akan menuliskan wahyu atau mengumpulkan pada masa Abu Bakar, kemudian menuliskan pada masa Utsman bin Affan. Itu karena dia orang yang terakhir sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia membacakan seluruh hafalannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sakhan, kemudian Abu Darda. Ini sahabat-sahabat yang terkenal intens mengulangkan bacaannya kepada Nabi sebanyak 30 juz. Tapi sahabat-sahabatnya lain hafal Quran hampir 30 juz, mungkin 30 juz juga. Tapi tidak seterkenal ini. Karena mereka ini anak muda semua nih. Lebih Mas'ud muda-muda nih. Usia mereka ya 25 ke bawah. 25 ke bawah. Ini yang paling tua dulu Ibnu Mas'ud. Padahal Zaid bin Sabit ini umurnya 18 tahun ini. Ini kita ingat ya, hebatnya Zaid bin Sabit itu, dia adalah mempelajari bahasa Yahudi itu sampai fasih itu cuma 18 hari katanya. Aku mensuruh Nabi SAW untuk belajar bahasa Yahudi 18 hari langsung fasih. Ngerti tulisan dan baca. Serta melafazkan ulang. Itu hebatnya Zaid bin Sabit. Dia orang anak muda. Sementara orang tuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dia hafal Quran semua itu. Cuman ya yang ininya itu, yang mudah-mudahnya aja yang diungkapkan di sini. Yang tua-tuanya tidak diungkapkan semua apa. Nah, lanjut. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Ini pada masa Nabi ya. Pengumpulan Quran yang berarti menuliskan pada masa Nabi Muhammad. Jadi ada yang nulis tadi, ada yang menghafal aja ya. Sekarang yang menulis. Nah, kami berada dekat Nabi Muhammad ketika menulis Al-Quran di atas kertas. Jadi dekat Nabi, dilihat sama Nabi ini. Siapa yang penulis Al-Quran kita tahu? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab ini yang dua anak muda ini juga menulis ya. Ali bin Abi Thalib menulis, Muawiyah bin Abi Sufyan juga menulis, tulisnya
Ini kenapa kok Muawiyah bin Abi Sufyan nanti tidak terkenal dalam ikut ini? Karena dia nanti kan pergi ke Syam ya untuk menjadi gubernur. Ya, jadi ini menulis dan banyak lagi sahabat hadis tentang uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah kata Nabi. Berarti sahabat yang lain juga menulis Al-Quran. Tapi yang punya tulisan 30 juz inilah mereka ini. Yang lain mungkin hampir-hampir 30 juz juga punya tulisan Al-Quran. Terus penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Kalau pada masa Abu Bakar, kalau pada masa Nabi kan ada yang menghafal, ada yang menulis. Pada Abu Bakar juga begitu. Ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuma ketika terjadi perang melawan penduduk Yamamah tahun 12 Hijriah, 70 penghafal Quran mati syahid. Penghafal Quran yang terkenal mati syahid. Kan banyak berarti itu. Kejadian ini membuat Umar bin Khattab, padahal sebenarnya masih banyak yang tinggal. Kejadian membuat Umar bin Khattab cemas. Ia menyarankan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Jadi mengumpulkan tulisan-tulisan di satu tempat. Gitu. Selanjutnya Abu Bakar mengirimkan utusan untuk memanggil Zaid bin Sabit. Karena dia adalah orang yang terakhir yang membacakan hafalannya kepada Nabi dan memperlihatkan tulisannya kepada Nabi. Dia orang yang terakhir sebelum Nabi Muhammad meninggal. Dan muda dia usia 18 tahun. Karena kedudukannya dalam kerajaan, tulisannya, pemahamannya, dan samping itu ia cerdik dan pandai. Ya, tengah 18 hari dia bisa belajar bahasa Yahudi. Dan orang-orang yang paling terakhir memperlihatkan paling terakhir dia masuk Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Zaid bin Sabit. Maka dia terkenal dengan ketua penulisan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Sabit menuliskan Al-Quran. Jadi tulisan Al-Quran itu tulis. Ia sangat selektif. Ia tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga tulisan dari kertas kulit dan papan, dedaunan formal, serta mengumpulkan saksi-saksi yang mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi begini kerjaan Zaid itu. Setiap hari itu, ya kan, dan beberapa orang anggotanya itu mencek seluruh tulisan yang ada di tulisan Al-Quran yang ada di Madinah. Walaupun sebenarnya tulisan itu mungkin ribuan ya, misalnya surah Ala aja, Ala Iqra bismillah. Mana kamu tulisan, mana kamu tulisan, mana tulisan. Dilihat rinci tulisannya. Mirip sama semua. Nah, itu diambil satu, ditaruh gitu kan sebagai Quran Quran pedoman gitu ya. Itu. Terus dia di masjid juga, di masjid setiap dia duduk di masjid karena setiap orang lewat tanya, "Kamu punya hafalan apa dari Al-Quran?" "Saya punya surah Al-Alaq." "Bacakan Al-Alaq." Dibacakan Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacaannya dari sahabat-sahabat yang ditanya ribuan sahabat yang ditanya, itu sama bacanya semuanya. Berkali-kali dia dengar bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tanya, "Kamu punya saksi enggak?" "Punya saksi." "Mana sih?" "Nih." "Kamu hafal enggak saksi?" "Hafal bacaan ini." Begitu cara mengumpulkan. Jadi seluruh itu tidak ada satu huruf pun yang salah. Begitu caranya. Baik tulisan maupun hafalan dicek ke seluruh orang oleh Zaid bin Sabit hafalan itu. Karena kan Nabi Muhammad ketika itu sudah meninggal 2 tahun setelah itu. Kemudian lembaran-lembaran Al-Quran yang tetap disimpan di kemudian lembaran-lembaran yang sudah ditulis itu sudah dicek secara hafalan dan tulisan. Lembaran-lembaran itu disimpan di rumah Abu Bakar sebagai Al-Quran pedoman. Setelah itu tapi bahasanya tentu banyak ya. Nanti kita akan belajar bahasa Al-Quran itu ada berapa? Ada 7 gaya bahasa ya, 7 gaya, misalnya 7 logat ya. 7 logat itu misalnya mu'minun, ada baca mu'minun, ada baca mu'minun. Karena Quran diturunkan dengan gaya-gaya bahasa itu untuk memudahkan kayak orang Betawi kan baca aneh gitu kan. Baca kan ana gitu kan. Itu kan biasa. Gitu-gitulah. Nah, itu ada itu dalam 7 bahasa itu. Al-Quran itu pada masa Abu Bakar itu ada dalam 7 bahasa itu. Tapi disimpan di rumah Abu Bakar. Lanjut, berarti ada segudang besar ya. Karena kan tulisan itu besar-besar ya. Pakai kulit kayu, kulit korma, kemudian pakai korma. Tulisannya itu pakai arang kah, pakai kapur kah tulisannya kan. Nah, itu disimpan betul sama Abu Bakar sama Zaid. Itu kayak gudang besar jadinya itu. Karena kan belum ada kertas tipis.
Kemudian setelah Abu Bakar wafat 13 Hijriah, lembaran itu dipindahkan ke tangan Umar bin Khattab. Dengan Umar ya, Umar kan khalifah. Selanjutnya beralih ke tangan Hafsah. Umar meninggal di rumahnya ditempati oleh Hafsah. Akhirnya ya rumah Umar itu ya tempat tinggal Hafsah. Dan sampai akhirnya Utsman bin Affan meminta dari Hafsah. Jadi setelah itu meninggal Umar digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu kepengen, karena kan dalam 7 bahasa itu nanti sejarahnya gini. 7 bahasa, Abu Musa Asy'ari pergi ke sebuah kampung daerah, terus mereka membaca Quran itu dengan 7 bahasa tadi. Orang-orang yang awam bingung, kok jadi 7 Al-Quran gitu gayanya gitu. Makanya pada masa itu Utsman ingin Al-Quran itu dibaca dengan 1 bahasa saja atau 1 logat saja, yaitu logat Quraisy. Maka logat-logat yang lain itu dihapuskan. Kalau ada orang yang masih memegang 7 logat itu, maka disuruh bakar aja gitu. Jadi ternyata bakar Quran itu untuk memuliakannya boleh ya. Bakar aja agar tidak terjadi perpecahan. Sementara 7 bahasa itu masih ada di rumah. Ini di rumah Abu Bakar yang Quran utama itu 7 bahasa. Sampai sekarang kan orang masih bisa mempelajari 7 bahasa itu. Mana orang mempelajari 7 bahasa itu? Ya di IKI itu ada kayak 7 bahasa, 7 logat Quran itu ada dipelajari. Jadi orang-orang tertentu masih mempelajari 7 bahasa itu. Tapi untuk orang yang tidak khusus mempelajari 7 bahasa itu, ya cukup 1 bahasa aja, yaitu bahasa Quraisy. Karena kan ada bahasa Kinanah, ada gaya bahasa Yaman, ada gaya bahasa Huzail. Kan gitu nanti kita pelajari. Jadi tidak dengan 7 gaya bahasa, itu cukup 1 gaya bahasa. Lanjut, penulisan pada masa Utsman. Jadi penaklukan Islam semakin meluas ya, pada para penghafal Quran pun menyebar ke berbagai negeri. Uzaifah bin Yaman, Uzaifah ternyata yang Uzaifah bin Yaman melihat banyak perselisihan terkait bentuk-bentuk bacaan qiraah. Bentuk qiraah di mana sebagian diantaranya disusupi oleh kekeliruan. Hingga ada sebagian dari antara mereka yang mengkafirkan sebagian yang lain. Kafir kamu, Quran kamu sembarang baca gitu. Keliruan, karena kan Islam itu sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke daerah Persia, bahkan bahasa mereka pun bukan bahasa Arab, orang Persia. Sampai ke Afrika, bahasa mereka bukan bahasa Arab. Jadi mereka ya sulit untuk membaca Quran itu. Maka kalau sampai ke mereka Quran dengan gelanggang bahasa Yaman atau bahasa Huzail, itu beda dengan bahasa Quraisy sedikit-sedikit, nggak banyak. Kayak anak, aneh, kayak gitu ya. Nah, saling mengkafirkan itu. Maka kata Huzaifah bin Yaman, ini bahaya kalau begini nih. Maka dimintanya kepada Utsman agar menjadikan ke 1 bahasa aja, ke 1 logat bahasa aja. Maka Utsman mengingat bahwa Al-Quran itu turun di depan orang Quraisy, berarti bahasa yang dipakai adalah bahasa Quraisy. Nah, itu bahasa lebih mudah untuk dipahami. Akhirnya saat itulah Huzail menemui Utsman bin Affan dan memberitahukan, karena bahasa Quraisy juga bahasa yang sudah dipahami oleh seluruh negara, karena kan mereka pergi haji kan. Nah, para sahabat menganggap hal ini bukan perkara sepele, karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan dan perubahan di dalam Al-Quran. Akhirnya mereka sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama yang sebelumnya disimpan di lembaga. Jadi diperintahkan lagi, Zaid tulislah Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy. Jadi ada beberapa orang nanti sebagai ininya PJ-nya ya, tanggung jawabnya, ketuanya adalah Zaid. Kemudian kata Rasulullah, termasuk Ali itu. Kata Utsman, hai Zaid, kalau kalian berbeda dengan orang-orang Quraisy ini tentang bacaanmu, maka kembalikan ke bacaan Quraisy, karena itu adalah bacaan yang paling umum dan mudah untuk dipahami. Mereka berusaha menyatukan seluruh kaum muslimin dengan bacaan-bacaan yang benar, itu bacaan Quraisy saja, dengan dialek bahasa Quraisy saja. Dah lanjut. Kemudian Utsman bin Affan mengirim lembaran-lembaran itu yang sudah ditulis itu. Ketuanya adalah Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Na'as, kemudian Abdurrahman bin Harith al-Syam. Mereka ini muda-muda semua ya. Sebenarnya anak muda, itulah hebatnya anak muda dulu ya. Mereka berkontribusi ya. Sekarang anak muda ini perbuatannya
sulit untuk diarahkan kepada kebaikan. Kalau dulu anak muda ini menyokong orang tua, perintah orang tua dilakukan. Bukan orang tuanya nggak bisa, tapi kan mereka lebih cekatan. Lanjut, 3 orang selain Zaid itu adalah orang Quraisy. Di Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan makanya semua mengatakan kalau Zaid ini kan orang Ansar nih. Kalau kamu beda bacaannya, maka kembalikan ke bacaan 3 orang ini. Karena orang ini adalah orang Quraisy. Saat penulis Zaid berbeda pendapat dengan 3 orang Quraisy tersebut, maka kata Utsman, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit terkait Al-Quran, tulislah sesuai dengan bahasa kaum Quraisy. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, maksudnya bahasa Quraisy. Lanjut, bahasa Al-Quran pada masa Utsman. Mereka pun mulai menyalin yang bahasa Quraisy saja, sementara 7 bahasa yang lain itu tetap aja ya ada di rumah Abu Bakar. Dan setelah menyalin beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Hafsah. Setiap mushaf dikirimkan ke setiap satu wilayah. Ada disuruh pernah taruh di Madinah 1, ke Mekah 1, ke Baghdad 1, ke Basrah 1, ke Yaman 1, kayak gitu-gitu. Jadi daerah-daerah besar itu, daerah-daerah kegubernuran itu ditulis satu-satu. Nah, nanti mereka yang memperbanyak lagi gitu kan. Lalu Utsman memerintahkan agar setiap lembaran atau mushaf lain dari mushaf imami namanya. Mushaf imam itu mushaf imam atau mushaf yang menjadi acuan, maka seluruhnya dibakar aja kata Utsman. Takut nanti dibaca lagi berbeda lagi, bermasalah lagi nanti. Nah, cukup satu model bacaan Al-Quran yaitu bacaan Quraisy sampai kita sekarang ini kan. Umat pun menerima keputusan itu dengan penuh ketaatan dan meninggalkan qiraah yang dengan 6 dialek bahasa yang sisanya. Jadi ini bukan keinginan Utsman sendiri ya, seluruh sahabat itu ikut. Jadi kan ada tuduhan kepada Utsman. Utsman pandai-pandai aja membuat satu bahasa Quran padahal dia 7 gitu. Ali menjawab, ini bukan keputusan Utsman, ini keputusan sahabat bersama. Ulama, keputusan sahabat bersama. Jadi bukan kesalahan Utsman. Nah, Utsman menyimpan satu mushaf di Madinah yang disebut dengan mushaf imam. Sebagai acuan kalau nanti di sana ada perbedaan lihat mushaf mana. Lanjut, ini perbedaan pada penulisan pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman. Kalau perbedaan penulisan pada masa Abu Bakar dan Utsman, kalau Abu Bakar motivasinya karena banyak hafiz Quran yang gugur dalam perang. Kalau Utsman karena banyaknya perselisihan dalam versi-versi bacaan dan mereka saling menyalahkan satu dengan lain. Kemudian menukil ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran atau kertas-kertas yang tulang-tulang kurma. Kalau ini menyalin Quran aja, ini sudah ada, ini disalin ulang lagi. Menyalin Al-Quran dari lembaran-lembaran Al-Quran dan masa Abu Bakar. Kemudian sebatas pada ayat-ayat yang bacaannya yang tidak dihapus dan mencakup 7 qiraah yang dengannya Al-Quran diturunkan. Jadi ada 7 qiraah, sementara jadi Al-Quran dengan 1 qiraah saja di antara 7 qiraah yang itu, agar kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf yang mereka baca dengan satu versi qiraah. Jadi 7 ini satu aja ya. Bedanya sedikit. Turun ayat dan surah dalam Al-Quran. Ini kayaknya sampai di sini dulu ya. Nanti turun ayat sampai Quran ini nanti kita pelajari selanjutnya ya. Baiklah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.